Mazmur 128 ayat 4 berkata begini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Wanita-wanita yang belum menikah angkat tangan. Saya mau bilang ini. Jangan cari laki-laki lihat harta, lihat wajah. Cari laki-laki yang takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah dari dompet tipis jadi dompet tebel. Karena janji firman Tuhan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amen. Cari orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Meskipun hari ini mungkin dia nge-grab. Tapi karena dia takut akan Tuhan, dia akan punya grab. Apa sih? Masa dia yang punya grab gitu ya? Amin dong. Bagi yang pernah atau yang belum pernah minum, kayaknya kita semua tahu deh kopi Starbucks. Karena kedai kopi modern asal Amerika itu sangat terkenal di mana-mana. Cabangnya ada juga dan cukup banyak di Indonesia. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ternyata ada cerita yang menarik di balik kesuksesan Starbucks, yaitu kisah tentang Howard Schultz. Ia memang bukan pendirinya, tapi dari tangannya lah Starbucks bisa berkembang dan mendunia seperti sekarang ini. Awalnya ia adalah karyawan biasa, datang dari keluarga miskin yang serba kesusahan. Tapi ia gigih berjuang hingga bisa menjadi pemilik resmi dari Starbucks. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Howard Schultz lahir di Brooklyn, New York tahun 1953. Ayahnya hanyalah sopir truk dengan penghasilan yang minim. Suatu ketika, ayahnya mengalami kecelakaan. Hingga Howard Schultz terpaksa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia masih berusia 12 tahun pada saat itu. Ia bekerja sebagai pengantar koran dan sering diejek tetangganya karena sangat miskin sekali. Pada usia 16 tahun, ia bekerja sebagai penjaga toko. Sembari bekerja, Howard Schultz tetap bersekolah. Saat lulus SMA pada awal tahun 1970, ia hampir saja tidak bisa meneruskan ke bangku kuliah karena tidak memiliki biaya. Hingga ia mendapatkan beasiswa karena piawai di bidang sepak bola dari Northern Michigan University. Tahun 1975, Howard Schultz berhasil menyelesaikan studinya, menjadikan dirinya orang pertama dalam keluarganya yang bisa mendapatkan gelar sarjana. Ibunya menangis bahagia melihat keberhasilan anaknya yang akhirnya lulus kuliah dalam hidup yang serba kesusahan. Setelah lulus kuliah, Howard Schultz bekerja di beberapa perusahaan. Beberapa kali berpindah perusahaan mencari mana yang terbaik untuk dirinya. Akhirnya ia bekerja di perusahaan Hammerplast, perusahaan asal Swedia yang menjual peralatan pembuat kopi. Sekitar tahun 1980-an, Howard Schultz berkunjung ke salah satu kedai kopi yang menjadi pelanggannya di Seattle, Amerika Serikat. Ia penasaran, karena kedai kopi itu sering memesan plastik kerucut penyaring kopi dalam jumlah yang banyak. Nama kedai kopi itu adalah Starbucks. Kedai kopi yang didirikan oleh Jerry Baldwin, Gordon Booker, dan Jeff Siegel itu tentu saja belum sebesar sekarang. Hanya memiliki beberapa cabang dan menjual alat pemanggang dan biji kopi, belum menjual minuman kopi. Tapi waktu itu saat melihat kedai Starbucks, Howard Schultz langsung merasa tertarik. Ia merasa yakin bahwa perusahaan kopi itu memiliki masa depan yang cerah. Tidak lama ia menghubungi salah satu pendiri Starbucks yaitu Jerry Baldwin. Ia katakan bahwa ia ingin sekali bekerja di sana. Jerry tertawa mendengar itu. Tentu saja ia menolaknya. "Mau apa kamu kerja di sini?" tanya Jerry kepada Howard Schultz. Tapi Howard datang dan datang lagi. Ia tidak menyerah. Sampai setahun kemudian, akhirnya Jerry tidak kuasa untuk tidak menerima Howard yang begitu gigih ingin bekerja di Starbucks. Ia begitu senang dengan semangat Howard yang menggebu-gebu. Posisi Howard adalah sebagai direktur pemasaran. Tapi jangan dibayangkan pekerjaannya enak dan bisa leha-leha. Justru Howard Schultz bekerja sangat keras. Masuk pagi dan pulang sangat larut malam sekali. Bahkan, gaji yang diterima Schultz itu lebih kecil dari gaji yang biasa ia terima dari perusahaan sebelumnya. Loh, tapi kenapa kok Howard Schultz mau? Karena ia melihat potensi besar yang ada di Starbucks. Ia sangat yakin sekali dengan hal itu. Pada tahun 1983, ada sebuah momen yang merubah segalanya.
Saat itu Howard Schultz mengunjungi Milan, Italia untuk menghadiri pameran. Di sana, saat ia berkunjung ke sebuah kedai kopi, ia begitu terpukau melihat konsep penjualannya, di mana kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjual secangkir kopi saja, tapi juga tempat yang nyaman untuk berkumpul bersama teman berbincang-bincang. Saat ia kembali, ia ingin menerapkan konsep itu di Starbucks. Ia ingin Starbucks juga menjual minuman kopi dan memiliki tempat yang nyaman bagi para pembelinya. Tapi ide itu tidak disetujui. Para pemilik merasa nyaman dengan konsep Starbucks yang hanya menjual biji kopi. Mereka tidak tertarik mencoba hal baru dan masuk ke dunia bisnis menjual minuman. Kata mereka, konsep menjual minuman kopi kurang pas untuk orang Amerika. Lebih baik menggunakan konsep yang sekarang yang terbukti baik-baik saja. Howard Schultz geram dengan penolakan itu. Para pemilik Starbucks tidak memiliki pikiran yang visioner. Mereka terlalu nyaman berada di zona yang aman, tidak mau melakukan inovasi, mengikuti perubahan zaman, yang kemungkinan besar akan menyelamatkan bisnisnya nanti. Padahal ia sangat ingin melakukan perubahan, demi Starbucks agar makin melesat maju. Dan gara-gara itu ia pun memilih keluar dari Starbucks, lalu mendirikan kedai kopi dengan konsep sesuai keinginannya sendiri. Butuh dana yang besar memang, tapi berkat kegigihannya, ia berhasil mendapatkan pinjaman modal. Kedai kopi itu ia namai Il Giornal, sebuah kedai kopi ala Italia yang segera laris dan menuai sukses besar. Setahun menjalankan bisnis kedai kopi Il Giornal, Schultz mendapatkan kabar kalau pemilik Starbucks akan menjual bisnisnya beserta brand dari kedai kopinya itu. Harga penjualan Starbucks waktu itu kurang lebih 4 juta dolar. Mereka kekurangan dana dan kewalahan mempertahankan perusahaannya itu. Sebenarnya kabar bahwa Starbucks mengalami kesulitan bisnis tidak membuat Howard Schultz kaget. Ia sudah memprediksi sebelumnya. Karena di dalam bisnis, kita tidak bisa terus stagnan dan berharap hasil akan baik-baik saja. Bisnis harus mengikuti perubahan. Tidak boleh santai dan terus begitu saja. Harus ada inovasi. Howard Schultz pun bergerak cepat. Ia lalu mencari investor dan meyakinkan mereka bahwa di tangannya ia bisa membuka kedai kopi modern sejumlah 125 dalam waktu 5 tahun. Howard Schultz pun akhirnya mendapatkan dana itu. Ia membeli Starbucks, menjadikannya pemilik sekaligus manajer di sana. Dengan segera, ia menggunakan idenya membuat kedai kopi yang modern beserta inovasinya untuk Starbucks. Ia menghadirkan barista profesional, membuat kopi yang nikmat secara langsung untuk para pelanggannya. Inovasi itu begitu disukai oleh pembeli Starbucks yang membuat perusahaan itu dipercaya oleh pembelinya dan cepat berkembang. 5 tahun kemudian, Starbucks telah membuka lebih dari 125 kedai di Amerika Serikat. Tahun-tahun berikutnya, Starbucks terus melanjutkan ekspansinya dan membuka banyak cabang di seluruh dunia. Siapa sangka ya, bocah kecil yang dulunya hidup serba kekurangan, bekerja keras banting tulang untuk membantu keluarganya, hampir tidak bisa melanjutkan kuliah gara-gara tidak punya uang. Tapi berkat kegigihannya, kini ia menjadi pengusaha kopi paling sukses di dunia, yang memiliki cabang gerai kopi modern lebih dari 20.000 di lebih 60 negara.